Misalnya pejuang pembebas Palestina ketika dibombardir sama penjajah Israel. Hari ini hari apa? Hari Ahad, tanggal 10. Misalnya dia dibombardir sama Israel, mati. Ya mati, berarti kan ajalnya ketika itu, ya mati syahid, ya. Tapi bagi Mu'tazilah, ya, itu orang yang dibunuh itu ajalnya dipotong. Pemahamannya gitu, ya. Anggaplah ajalnya masih 1 tahun lagi, tapi karena dibunuh dipotong ajalnya, dipercepat setahun. Ya, itu pemahaman siapa? Mu'tazilah. Nah, ini pemahaman yang tidak benar, ya. Pemahaman yang benar apa? Kapanpun kita mati dengan cara apapun, ya ajal kita sudah habis. Mau dibunuh, mau diracun, mau sambil sakit, mau apapun itu, ya. Itu berarti ajalnya sudah putus, sudah tidak ada rezeki lagi, ya. Nah, ini pemahaman Mu'tazilah. Kenapa ditampilkan di sini? Karena ini beredar, ya, di dunia ini, ya, bahwa kan Mu'tazilah ini kalau di Indonesia lebih sifatnya kepada orang-orang yang liberal, ya, lebih menuhankan akal, ya. Tidak ada, kalau dalam akidah ada ranah-ranah akal itu tidak boleh masuk ke situ, ya. Tapi bagi Mu'tazilah harus dengan akal, ya. Misalnya dalam akidah, Allah di mana? Ya Allah, ya, atau misalnya Allah di mana? Allah bagaimana? Ya itu kan apa? Dalam akidah tidak boleh, ya. Allah di mana? Ya kata Al-Qur'an di arsy, ya di arsy, ya. Allah bersemayam, ya bersemayam, tapi caranya jangan dipikirkan, gitu, ya. Allah bersemayam, jangan dipikirkan jangan dipikirkan cara bersemayam Allah, ya. Walaupun seperti itu, makanya Imam Asy'ari, ya, membantu kita dalam ranah ini. Intinya apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa caranya bersemayam Allah beda dengan cara makhluknya bersemayam. Kalau kita, nah ini saya bersemayam di duduk ini, ya kan? Tapi kan semayamnya Allah ya tidak bisa disamakan dengan makhluk. Berarti tidak boleh dipikirkan, ya. Tetapi orang-orang Mu'tazilah ini harus dipikirkan. Nah ini, ya, semuanya harus logis, ya. Semuanya harus masuk akal. Al-Quran itu bisa dirubah. Nah ini sudah kebalikan, ya. Makanya akidah mereka, pemahaman mereka, ya, bahkan dalam fikih pun, walaupun ada, ya, Daud Al-Zahiri ini dari Mu'tazilah, walaupun dalam fikih ada bahayanya tapi tidak terlalu. Tapi dalam akidah, ya, dalam akidah ini sangat berbahaya, ya, pemahaman mereka. Fa'in kila hal yulzamu min ta'zirin silaturrahim fi ziyadatil umur wa nuqsani ta'zirud du'a fi dzalik amla. Nah, ini terkadang kita nih, kalau kalian man yuhibbu ayyubarik fi umurihi wa asarihi falyasil rahimahu, ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka dia banyak silaturahim, ya. Walaupun ada dua takwilan, maksudnya adalah di sini keberkahan, ya, keberkahan dari rizkinya, koneksi, networking, ya. Walaupun yang kedua, ya, benar-benar ajalnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita pahami, ya? Saya pernah mengatakan bahwa husnul khotimah itu bisa diusahakan. Bahwa kita sebagai manusia itu ada namanya ranah ikhtiari. Apa itu ranah ikhtiari? Memilih, ya, memilih dan berusaha, ya. Kita ini bukan dipaksa sama Allah, intinya gitu, ya. Tapi sudah ditetapkan sama Allah, ya. Pemahaman kita dalam akidah seperti itu. Ketetapan sudah ada dari Allah, tapi yang takdir itu sesuai dengan kita. Nah itu, ya, takdir itu dengan kita. Kalau kita ingin husnul khotimah, ya insya Allah bisa, ya. Ke masjid, ya, tahajud, Quran, 90% dia akan mendapatkan husnul khotimah, ya, walaupun di endingnya, ya, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ingin panjang umurnya, anggaplah, ya, berarti kan dia habitnya, kebiasaannya, ya, makanan yang sehat, olahraga, ya, dan lain-lainnya, ya, berarti kan dia nanti
di masa 60, 70, 80 masih sehat ya. Berarti kan ikhtiar, ada usaha untuk panjang umur ya. Nah, kenapa di sini silaturahim? Berarti kan silaturahim ini walaupun tafsiran yang kedua adalah ya benar-benar silaturahim ya. Dalam silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak merubah yang ada di Lauhil Mahfuz. Intinya gitu ya. Di Lauhil Mahfuz tidak ada yang bisa mengintip kecuali malaikat. Ya, malaikat pun nggak bakal ngibusin kita ya, kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabinya ya, atau kepada orang-orang soleh. Itu pun kabar gembira sifatnya firasat ya. Misalnya nanti kayaknya ada saja kalau di akhir zaman itu firasat itu 1/40 daripada kenabian. Maksudnya apa? Suatu hal yang akan terjadi di kemudian hari itu sudah ada difirasatkan oleh orang beriman ya. Misalnya di Palestina ada namanya Syekh Ahmad Yasin. Beliau punya firasat Israel itu 2027 tidak ada. Apakah ini benar 100%? Saya katakan tidak 100%, tetapi mungkin 80%, 70% namanya firasat. Tapi firasatnya adalah firasat orang yang beriman ya. Nah, kalau Nabi Muhammad ya berarti kan akurasinya ya 100% ya, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa takdir kita itu harus diusahakan ya. Walaupun tidak mengubah yang ada di Lauhil Mahfuz, itu sudah paten ya. Kita ingin menjadi orang kaya ya berarti bisnis ya. Jangan jadi apa? Dosen. Dosen apa itu ya. Kalau kita ingin masuk surga ya ibadah ya. Kalau ingin masuk neraka ya banyak ya. Neraka sini banyak ya, mau ke diskotik, mau narkoba dan lain-lain ya. Semuanya itu pilihan bagi kita. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah silahkan bisa. Makanya kalau ada pelatihan mati husnul khotimah ya. Ya bisa tuh ya, diadain aja. Kalau merasa sudah umurnya 60 tahun, saya ikut gitu kan. Nanti kita adakan mudah-mudahan ya. Jadi semuanya di karantina di mana? Di Bogor misalnya ya. Gak boleh kemana-mana, tahajud, baca Quran ini ya. Mudah-mudahan tahu-tahu pas ajalnya mendapatkan husnul khotimah, dididik ya dan lain-lainnya ya. Kalau dulu kan ada pelatihan sholat khusyuk ya, semuanya bisa, itu namanya ikhtiar ya, bisa dicoba. Tapi catatannya bahwa dalam Lauhil Mahfuz itu tidak dirubah ya. Wa indahu ummul kitab, makanya di sini dalam Al-Qur'an wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tidak ada dipanjangkan umurnya, tidak juga dikurangi umurnya, kecuali di Lauhil Mahfuz itu sudah paten ya. Tapi dalam kehidupan kita mempunyai ikhtiar, usaha untuk menjemput takdir ya. Makanya pernah saya katakan wallahu an-nasu bitadbir wallahu bi takdir ya. An-nas bitadbir, tadbir itu apa? Tadbir itu usaha ya. Manajemen, perencanaan, tapi ujung-ujungnya Allah yang menakdirkan kita ya. Tapi usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Ya intinya gitu ya. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kita di sini kalau ingin mati husnul khotimah ya kita harus berusaha untuk itu ya. Jangan saya nggak tahu nih, jangan ya. Jadi husnul khotimah kepada Allah. Allah sayang sama saya. Ya, intinya gitu terus ya. Harus diulang-ulang. Allah sayang sama saya. Alhamdulillah. Saya yakin saya akan masuk husnul khotimah. Harus seperti itu, ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama istri atau ngobrol pribadi, ya Allah Engkau begitu sayang sama saya. Itu harus seperti itu, ya. Ya Allah Engkau memberikan saya kesadaran di masa tua, misalnya dekat masjid, ya. Dulu di masa muda belum tentu gitu ya. Alhamdulillah Engkau begitu sayang. Terus dilebay-lebayin gitu nggak apa-apa ya. Kalau sama manusia tidak boleh lebay, tapi sama Allah silakan lebaikan ya. Nah di sini yang selanjutnya kaitannya adalah lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Dan Allah Subhanahu wa taala kaitannya sebelum terjadinya, intinya Allah itu mengetahui
Radiusnya itu mengetahui yang lampau dan yang akan terjadi, ya. Pertama dimensi waktu, yang kedua dimensi tempat. Itu dua, ya. Pengetahuan Allah, saya katakan lagi, dimensi tempat dan dimensi waktu. Kalau di sini tidak dijelaskan, itu adalah dimensi waktu. Allah Subhanahu wa taala sejak ketika sebelum menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah menciptakan apa? Lauhil mahfuz dulu, big datanya dulu, ya. Sebelum Nabi Adam, sebelum jin, sebelum malaikat, ya Allah menciptakan malaikat dulu tentunya kan. Lauhil malaikat pun sudah ada di lauhil mahfuz tersebut, big data itu, ya. Makanya nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu intinya apa? Lauhil mahfuz, ya. Nah, big data itu, ya, itu sudah ada. Malaikat ini sudah ada semuanya catatannya itu, ya. Kalau main lembar-lembaran, wah segede apa lembarannya? Ternyata sampai sekarang, zaman sekarang chip segini aja sudah 1 tera, 100 tera. Teknologi Allah lebih canggih daripada teknologi kita, ya. Dan Allah mengetahui radius pengetahuan Allah, mengetahui sampai ujung sana, ya, sampai hari kiamat, akhirnya hari kiamat. Radius sampai setelah hari kebangkitan, radius tidak terbatas, intinya gitu, ya. Apa pengetahuan Allah ke belakang, radius ya tidak terbatas, intinya, ya. Yang kedua dimensi tempat, ya. Kalau kita berbicara dimensi tempat, kalau banyak dalam Al-Quran, wallahu khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan 7 lapis langit. Walaupun bumi disebutkan 1, tetapi 7 lapis bumi juga, ya. Intinya apa? Pengetahuan Allah itu, kalau kita ngumpet di planet Mars, ketahuan nggak? Ketahuan sama Allah, ya. Kita ngumpet dimanapun di alam semesta ini pasti ketahuan, ya. Intinya apa? Ketika kita, ya, ini kaitannya dengan akhlak, ya. Ketika kita meyakini pengetahuan Allah radiusnya adalah radius dimensi tempat dan dimensi waktu, kita takut untuk bermaksiat kepada Allah. Intinya gitu, ya. Mau ngumpet dimanapun, mau sendiri, mau apapun, Allah tahu, ya. Jadi disitulah yang dinamakan muraqabatullah, ya. Atau yang muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punyai rasa ini, ya. Nah, tingkatan daripada muraqabatullah, kaitan daripada akidah dengan kejernihan hati itu sendiri, larinya adalah ma'rifatullah, ya. Makanya ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu mengenal Allah, ya. Ya Rasulullah contohnya, para sahabat adalah contohnya. Apa itu ma'rifatullah? Ya kenal Allah, ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan yang sangat luar biasa. Pejuang pembebas Palestina ini sudah rata-rata, ya, adalah yang sudah sampai mereka derajatnya ke akidah yang seperti ini, merasa diawasi oleh Allah, merasa perjuangannya dia tidak sendiri. Allah pasti akan membantu mereka walaupun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dharra, sarra wa dharra wa zulzilu, ya. Diuji dengan tidak ada makanan, tidak ada minuman, capek dan lain-lainnya. Mereka yakini ini semuanya nggak gratis, ya. Pasti ada hitung-hitungannya, argonya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya apa? Pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya, ya. Bahkan kematian kita pun, ya, Allah sudah tahu, ya. Oleh karena itu, ya, kita di beberapa kasus dalam kehidupan kita diminta untuk konsultasi, ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahasanya adalah istikharah, ya. Istikharah, ya, meminta khair, meminta mana yang baik, ya. Ya Allah, saya tinggal di sini lebih baik gak secara agama, secara dunia dan lain-lainnya, semuanya, semua halnya, ya. Jadi kita harus merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini lemah, ya. Saya ini bodoh, tolong tunjukkan saya. Makanya orang-orang beriman, kenapa dia kok bisa dalam bahasa tasawuf itu kasyaf, ya, bisa melihat masa depan. Bukan dia bisa melihat masa depan, dia pun gak mau, ya. Tapi apa? Allah membukakan itu sendiri, ya. Kalau Rasulullah wajar karena seorang nabi, tapi sahabat, ya,
Sahabat kok bisa melihat masa depan, misalnya melihat ini, itu dinamakan firasatul mukmin. Ketika akidah sudah nancap ke dalam bumi, keyakinan yang mantap, kejernihan hati, terkadang Allah bukakan ya sesuatu yang gaib bagi manusia, tetapi tidak gaib bagi dia. Ini gitu ya. Masa depan gaib gak bagi kita? Gaib ya. Saya besok ngapain? Apa yang ini saya nggak tahu ya. Apa rezeki saya dari mana? Ya saya nggak tahu ya. Tapi bagi orang-orang tertentu terkadang ini dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bukan kaitannya bukan orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah baca Al-Quran. Nah ini kalau dia mengatakan nanti besok ada ini, nah itu sihir ya. Itu keblinger, nggak usah didengerin ya. Ya, jadi yang kita dengerin adalah orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, atau dia punya firasat tertentu. Wah ini harus kita kita perhatikan, gitu. Walaupun saya katakan tidak 100% benar, tetapi namanya firasat orang mukmin itu biasanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, baca Al-Quran boro-boro, baca Al-Quran tafsir tajwidnya gak benar, tahu-tahu dia mengatakan nanti 2000 sekian begini dan begini ya. Nah itu tidak usah diomongin ya. Kecuali pernah Bapak bertanya berkaitan tentang prediksi ya, ilmu eksperimen. Nah ini berbeda ya. Kalau besok BMKG mengatakan besok akan hujan dari jam 8 sampai jam 12 ya. Nah ini sifatnya bukan sihir, bukan firasat, tetapi sains ya. Berdasarkan pengalaman yang ada, kalau awan itu ketebalannya segini, nah itu pasti akan turun hujan. Ibaratnya kita gini, kalau misalnya kita keluar rumah tapi ada mendung, ini berarti kan akan hujan. Nah itu contoh real kecilnya. Berarti kan ini ranahnya adalah sains ya, terlepas daripada firasatul mukmin atau yang kebalikannya sihir itu sendiri. Wa amarahum bi ta'ati wa nahahum an ma'siyati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Intinya dari semua ini, intinya ibadah dan ibadah ya. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita yakin saja itu sudah ibadah ya. Kita yakin Allah akan nolong kita yakin Allah itu tidak akan meninggalkan kita, itu ibadah sangat luar biasa. Saksikanlah ibadah yang paling besar dalam agama kita ini adalah ibadah hati ya. Apa tadi? Ibadah hati ya. Makanya innamal a'malu binniyat itu ditaruh dalam buku-buku hadis, ditaruh di pertama karena itu menjadi fundamental. Bapak atau kita sholat ke masjid tapi niatnya, akidahnya bukan ingin sholat ke masjid, nggak diterima sama Allah ya. Tapi kalau kita yang anggaplah